seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Ya, tentunya kita berharap selalu ada inklusi ya, yaitu pembukaan akun yang menggunakan kode referral CD yaitu PERK 0243. P dari Papa, E dari Eko, R dari Romeo, K dari Kilo, diikuti dengan angka 0243. Oke, sebelumnya saya infoin kembali juga, Galeri Investasi Digital ini sudah berkolaborasi dengan Surya Fajar Sekuritas yang sudah beranggotakan IDX dan diawasi oleh OJK. Oke, dan pada malam hari ini kita akan dihadiri oleh Bapak Melki Darmawan. Beliau merupakan kok hilang? Sorry, sebentar. Saya kurang hafal. Oke, Bapak Melki Darmawan ini Investor Relations dari Bank Amar Indonesia. Malam Pak Amar. Amar lagi. Malam Pak Melki. Sorry. Selamat malam Mbak Vena dan selamat malam semuanya nama budaya. Ya, nah budaya. Terima kasih ya udah bersedia untuk hadir di acara malam hari ini dan memberikan edukasi buat teman-teman GI. Dan kira-kira pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Gempita bisnis bank digital selepas era COVID ya Pak ya, benar ya? Ya, Ini sangat betul menarik Mbak. sekali ya Pak ya, karena setelah dari bank digital sendiri kita juga penasaran juga sih seperti apa ya. Oke, mungkin Pak Amar sorry Pak Amar lagi sih, Pak Melki mau memberikan informasi lagi kira-kira atau mau langsung share screen-nya? Mungkin saya coba langsung share screen aja ya kepada teman-teman Galeri Investasi Digital CD. Boleh. Oke, Oke, oh langsung company profile-nya ya. oke. Nah, ini Berarti saya juga mau oke. tahu nih. Nggak apa-apa. Ini Mm-mm. mungkin buat awalan aja tampilan awal sih. Mungkin dari Mbak Vena bagaimana? Apakah ini mau dimulai? Apa? Boleh, boleh, boleh. Saya juga malah penasaran sih sebenarnya prospek dari bank digital, apalagi di Bank Amar itu seperti apa sih? Tentunya juga teman-teman yang lain juga pada antusias ya, ingin mendengarkan informasi lebih lanjut mengenai Bank Amar ini. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Surya Fajar Sekuritas yang sudah memberikan tempat bagi Amar Bank untuk bertemu dengan teman-teman dari Galeri Investasi Digital CD. Ya, Sebelumnya saya benar. mewakili Amar Bank, salam kenal dan semoga diskusi kita mungkin anggap ini sebagai diskusi aja, diskusi santai supaya bisa saling mengisi dan mengedukasi teman-teman Galeri Investasi Digital CD. Oke. Mungkin untuk awal-awal saya akan mulai. Saya Melki Darmawan, Investor Relation dari Amar Bank. Mungkin untuk temanya sebenarnya secara garis besar adalah malam ini soal bank digital. Dan saya mewakili Amar Bank ingin menyampaikan juga bahwa kita sebagai Amar Bank ini adalah salah satu institusi yang berkontribusi untuk industri bank digital khususnya di Indonesia. Nah, mungkin untuk awalan kita masuk dulu ke company profile Amar Bank. Oke. Oke, nanti secara penjelasan akan ada singkat saja Ambuas Amar Bank secara eh, awalan dan juga nanti bisnis highlight-nya. Nah, sebagai institusi bank digital yang hadir di Indonesia, kami Amar Bank ini memiliki filosofi dan purpose dalam menjalankan bisnis. Secara garis besar adalah kami adalah bank digital yang lebih mengedepankan teknologi yang diharapkan bisa membantu nasabah mengakses produk keuangan yang nanti bisa membuat mereka jadi lebih baik, yang tentunya teknologi ini akan memudahkan mereka dan mengimprove aktivitas mereka
baik usaha ataupun pribadi untuk lebih produktif lagi ke depannya ya. Dan Amar Bank tentunya adalah salah satu pemain bank digital di Indonesia yang hadir untuk mewujudkan itu. Mungkin sedikit dari perjalanan Amar Bank. Eh, eh, Bank ini sebenarnya berawal dari bank di Jawa Timur ya, Bank Anglomas. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun 2014 itu investor dari Singapura bernama Tolaram Group pada saat itu melakukan akuisisi kepada bank ini lalu mengubah nama menjadi PT Bank Amar yang sebenarnya tujuan awalnya adalah Tolaram Group ingin menjadi pelopor bank digital di Indonesia pada saat itu melalui Amar Bank ini. Pengembangan pun mulai, kita punya produk Tunaiku yang nanti akan saya coba jelaskan lebih lanjut apa itu Tunaiku. Lalu di tahun 2018 ini, di tahun 2018 eh, kita berhasil mencatatkan pinjaman digital sebanyak 1 triliun rupiah melalui platform digital kita yaitu Tunaiku. Dan tahun 2019 kita meningkatkan modal kita jadi 1 triliun. Lalu di tahun 2020 kita resmi menjadi perusahaan publik dengan ticker saham yaitu AMAR atau mungkin secara singkat disebut saja AMAR. Dan kita launching juga produk untuk tabungan digital. Seiring berjalan waktu pun 2021 kita mengintegrasikan produk-produk digital kita baik yang pinjaman maupun yang tabungan. Dan di 2022 itu kita berhasil meningkatkan modal kita menjadi bank dengan modal inti sebesar 3 triliun rupiah. Oke, secara simple share ownership kita strukturnya seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, jadi majority kita adalah Tolaram Pty Ltd sekitar 70%, lalu minority shareholder kita adalah Investri Singapura lebih tepatnya ya. Jadi ini agak berbeda dengan Investri di Indonesia, kita directnya langsung ke Investri Singapura secara struktur, baru sisanya dipegang oleh publik atau masyarakat umum gitu. Dan ada beberapa institusi juga di dalamnya. Dan mungkin sedikit saya ingin menyampaikan sebagai salah satu informasi, majority shareholder kita ini Tolaram. Ini adalah sebuah konglomerasi dari Singapura yang sebenarnya bisnisnya banyak, mulai dari consumer good, infrastruktur, dan juga institusi keuangan. Nah, salah satu yang membuat Tolaram besar ini sebagai konglomerasi di Singapura adalah mungkin teman-teman kalau pernah lihat di sosial media di Afrika itu sempat rame dan mungkin masih rame masih sampai sekarang ya. Indomie. Nah, Indomie itu di Nigeria adalah produsennya dan pembuat packagingnya lalu penyalurnya adalah Tolaram Group. Jadi Tolaram Group bekerja sama melalui Salim Group itu membuat JV, joint venture. Jadi Salim Group memberikan lisensi, tetapi seluruh Indomie yang ada di Nigeria dan Afrika dan sekitarnya itu adalah hasil packaging dan olahan bahan baku dari Tolaram. Jadi secara konglomerasi Tolaram memiliki banyak port di Afrika. Port itu dimanfaatkan untuk membantu produk-produk seperti Indofood dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar Kellogg, Colgate, Arla, itu semua JV dengan Tolaram ketika mereka mau ekspansi di Afrika. Karena Tolaram punya port-port titik-titik yang strategis dan sudah memahami bagaimana mengolah bahan baku di sana. Secara singkat, Tolaram ini adalah grup besar yang membackup dari pertumbuhan Amar Bank sejak tahun 2014. Dan untuk saat ini kita Amar Bank dipimpin oleh BOC dan direktur yang mungkin bisa dilihat di layar rekan-rekan sekalian. Ini sebenarnya dari grup Tolaram itu adalah mungkin dari komisioner utamanya Pak Nafinata dan juga presiden director kita dari yaitu Pak Faisal Gulsian gitu. Sisanya adalah pro hire dari Indonesia di mana BOC dan direktur kita ini saling berkomunikasi bersinergi apa sih yang mau diinginkan oleh Tolaram sebagai konglomerasi untuk bertumbuh tetapi untuk yang lokal berkomunikasi sebenarnya pasarnya kondisi seperti ini.
gitu. Jadi sinerginya terus berjalan di manajemen kami. Nah, secara operasional, secara garis besar itu layanan kami, Amar Bank, itu sebenarnya masih menitik beratkan di Pulau Jawa, beberapa titik di Sumatera, dan juga ada satu kota di Makassar. Nah, tetapi sebenarnya pada saat prakteknya karena kami bank digital, jarak sudah bukan lagi suatu halangan untuk menjadi nasabah Amar Bank karena melalui via aplikasi semua proses pembukaan tabungan dan juga proses pengajuan pinjaman itu semua bisa melalui aplikasi kami. Nah, ini adalah produk digital kita yang spesifik untuk lending atau pinjaman. Kita memberikan nama yaitu Tunaiku. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang pernah dengar. Ini adalah sebenarnya produk bank. Jadi saya juga sedikit menginformasikan juga kepada teman-teman. Takutnya miskom nih, kebanyakan Tunaiku itu dianggapnya oleh masyarakat adalah pinjol. Kalau pinjol itu dia nanti secara regulasi berbeda dengan bank. Kalau kita adalah kita produk digital dari bank. Mungkin komparasi peer-to-peer-nya yang pas adalah KTA online ya. Jadi kita tidak bisa compare dengan pinjol-pinjol yang ada sekarang yang marak gitu. Dan secara bunga, kita itu bunganya sekitar 2-5% per bulan. Jadi memang bunganya range-nya tidak begitu besar dan memberatkan nasabah dengan lama pinjaman 6-20 bulan gitu. Saat ini kinerjanya kita sudah melayani 40.000 lebih unit dari UMKM. Kita siap untuk menerima pengajuan dan menyalurkannya dalam 24 jam. Aplikasi kita terdownload 20 juta lebih dengan kinerja dari sejak launching 2014 sampai saat ini udah 10 triliun berhasil kita salurkan kepada nasabah kita. Fitur-fiturnya ada seperti Tunaiku Express atau billing payment, jadi kita bisa melakukan billing juga di aplikasi Tunaiku. Widget dari nanti saving, Amarbank pun ada di sana, e-commerce dan lain-lain. Dan ini, oke, suara saya masih jelas? Ya, jelas, jelas. Oke, oke. Dan ini salah satu segmen kita, ini produk digital kita satu lagi yang spesifik untuk tabungan. Kita menamakan sama seperti company kita, yaitu Amar Bank, untuk menguatkan posisi branding kita bahwa Amar Bank ini adalah digital bank. Jadi aplikasi ini lebih kepada digital saving Amar Bank. Secara produk ini sebenarnya masih terus bertumbuh ya. Karena kalau kita lihat di tahun 2023 kemarin penutupan di Desember pertumbuhannya secara tahunan itu penggunanya meningkat lebih dari 100% dengan downloadnya sudah mencapai 1 juta pendownload. Dan secara sistem kita sudah didukung BI Fast, jadi nasabah kita tidak perlu khawatir jika ada untuk transaksi kepada bank-bank lain di domestik gitu. Oke, singkat sebenarnya juga saya ingin sampaikan kita masuk ke bisnis highlight Amar Bank sendiri sebagai bank digital. Ini sebenarnya kesempatan kami juga untuk menyampaikan kepada teman-teman, khususnya di galeri CD ini, bahwa kita itu salah satu bank digital yang terus mengimprovisasi teknologi kita dan saat ini kita mengembangkan sebuah fitur yang belum ada di bank digital lainnya ataupun bank konvensional lainnya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa jadi salah satu yang terinformasi juga malam hari ini. Kita itu Amar sudah membuat teknologi namanya Embedded Banking and Finance. Untuk mudah dipahami adalah sebenarnya ini adalah sebuah fitur nanti yang dikembangkan oleh Amar Bank untuk memudahkan para UMKM itu nasabahnya bisa mendapatkan produk-produk finansial dari Amar Bank. Semua sistem pengajuan itu lewat digital dan secara flow-nya ini mungkin teman-teman kalau misalkan saya analogikan, kalau misalkan kita saat ini memakai aplikasi GoPay, itu kan di dalam itu
Misalkan kita bisa misalkan kita memakai aplikasi Gokar, di dalamnya itu kan ada aplikasi dari Bank Jago ya. Nah, sebenarnya embedded banking itu mirip seperti itu, tapi kita Amarbank tidak ingin terpaku pada satu platform. Jadi nanti ada satu misalkan startup di bagian pemesanan buah atau pemesanan ikan ataupun yang lain, itu kita embed aplikasi Amar kita ke dalam aplikasi mereka. Jadi mereka misalkan startup petani gitu ya, petani ingin melakukan eh, penjualan terhadap bahan-bahan mereka melalui startup tersebut, dan mereka bisa melakukan atau menarik keuntungan mereka dari penjualan mereka itu lewat aplikasi yang sudah terembed oleh Amarbank. Jadi diharapkan nanti Amarbank sendiri akan membuka ekosistem digital ke banyak startup yang mungkin pada saat prakteknya itu nanti akan misalkan startup Sahara itu nanti dia punya Sahara Bank di dalamnya. Tapi secara teknologi itu sebenarnya Amar Bank yang di white label oleh mereka dan kita mengizinkan. Dan ini potensinya membuat nanti Amar Bank bisa mengumpulkan banyak DPK dan juga dapat menyalurkan pinjaman melalui kerjasama dengan startup tersebut. Benefitnya masih sama, akan mudah mengakses oleh produk-produk digital bank seperti biasa nanti di dalam aplikasi-aplikasi startup tersebut. Dan ini salah satu fitur teknologi kita yang kita kembangkan karena kita bank digital, kita terus mengembangkan teknologi, yaitu adalah Brankas, di mana ini sistem penarikan uang yang harus melakukan verifikasi wajah. Jadi untuk keamanan ini sangat aman, tidak akan terbobol, karena untuk melakukan penarikan harus verifikasi wajah dulu dan beberapa pertanyaan. Dan ini adalah performa kami secara 9 bulan pertama di tahun 2023 karena kita audit belum rilis. Audit kita akan rilis nanti di akhir Maret. Tapi secara gambaran kontribusi dari lending kita itu sebenarnya stabil di sekitar 2 triliun plus, dan juga Tunaiku tadi segmen kita yang digital itu sebenarnya sudah mulai terdiversifikasi oleh bisnis banking kita, di mana ini adalah bisnis. Kita masih mempunyai bisnis konvensional ya, di mana kita masih memberikan pinjaman kepada segmen korporasi. Tapi secara bentuk kita sendiri sebagai institusi, kita terus melakukan pembaruan sebagai bank digital khususnya teknologinya. Loan composition kita juga itu sangat produktif, banyak untuk working capital ya. Jadi sebenarnya secara visi kita ingin membantu UMKM di Indonesia itu untuk lebih bertumbuh lah, dengan sektor-sektor yang tersebar seperti di perusahaan jasa, real estate, household, dan kembali lagi untuk produktif loan kita itu kita mayoritas 86% pinjaman kita itu ada 86% untuk produktif. Jadi sebenarnya kita itu punya level atau kesehatan pinjaman yang sangat sehat. Kita bukan bank yang asal untuk memberikan pinjaman. Misalkan orang ingin meminjam duit tapi untuk konsumtif, beli-beli barang-barang konsumtif, itu bukan prioritas kita. Prioritas kita adalah memberikan pinjaman untuk kebanyakan UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan secara personal mungkin boleh-boleh saja nasabah ingin mengajukan pinjaman apapun backgroundnya gitu. Secara total aset kita terus bertumbuh stabil 4 triliun ya. Dan NPL kita pun NPL lumayan rendah. Ini adalah net NPL. Jadi jika dibandingkan oleh bank-bank lain atau bahkan yang konvensional pun kita salah satu yang terendah. Untuk deposito composition kita masih banyak di time deposit dengan CAR kita yang masih tinggi juga di 124% ya sampai kuartal 3 2023. Net interest income kita cukup tinggi sekitar 244 miliar, dan net interest margin kita ini salah satu yang tertinggi untuk kompetitor kita mungkin bank digital lain.
kita mampu mencetak net interest margin kita itu di kisaran 18,78%. Ini yang membuat kalau misalkan teman-teman nanti melihat laporan keuangan Amar itu kita sangat mudah sekali turnover into profitability dari era COVID menuju yang era sekarang gitu. Dan secara produk performance, ini Amar Bank yang sebelah kiri, digital saving kita terus bertumbuh, Tunaiku juga terus bertumbuh, dan terbaru mungkin saya akan update juga bahwa embedded banking kita itu sudah live di aplikasi dari Cashless dan Sahara gitu. Mungkin secara singkat gambarannya kalau untuk Sahara ini kita banyak melakukan kerjasama terkait pembayaran-pembayaran yang harus menunggu T+2 dan segala macam. Itu Amar Bank akan bantu melalui embedded banking, tetapi nanti secara tercatatnya secara nasabah itu akan ada banyak di kita. Oke, ini secara simpel, secara income statement kita sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan. Eh, jadi ini adalah kinerja kita. Secara keuangan kita terus tumbuh, NIM kita tinggi, operation income kita juga semakin tinggi, kenaikannya itu secara tahunan di 9 bulan pertama tahun 2023 sekitar 36,6%. Sebenarnya ini adalah banyak didrive oleh tadi eh, pinjaman produktif kita. Dan untuk di periode 9 bulan pertama di tahun 2023 ini, kita berhasil mencetak 162 miliar ya. Yang sebenarnya kita udah turnover dari tahun lalu di periode yang sama itu kita sempat net loss. Dan kita sekarang udah profitability-nya udah kembali. Dan eh, kemungkinan nanti ketika audit, ini akan tetap bertahan. Kita akan mencetak profitability, namun kita belum bisa disclose angkanya berapa. Tapi untuk sepanjang tahun kita menghasilkan laba bersih. Dan ini untuk balance sheet-nya, secara gross loan kita terus naik, pinjaman kita naik, seiring dengan semakin besarnya untuk Gen Z dan juga milenial yang dapat mengakses produk digital. Kita juga meningkatkan pinjaman kita melalui Tunaiku dan juga bisnis banking. Dan secara bersamaan, deposito kita itu turun, yang sebenarnya kita akan coba nanti perbaiki di tahun 2024 ke depannya untuk lebih banyak nanti meningkatkan dari sisi dana murahnya dari kasanya. Yang tentunya nanti itu akan ditopang oleh dari produk-produk yang ada di digital saving Amar Bank tersebut. Dan secara rasio kita juga cukup baik. Eh, ini kita customer secara literasi juga semakin teredukasi ya. Ini terlihat juga dari NPL kita itu turun, berarti peminjam-peminjam yang mencoba untuk meminjam ke Tunaiku atau Amar Bank sebenarnya dia udah mulai, dan pembayarannya yang semakin hari semakin baik karena dibantu oleh tim kredit kita juga yang menilai calon peminjam peminjam ini dengan baik ya dari sisi background dan segala macam. Walaupun memang kalau kita lihat ROA dan RO kita tumbuh walaupun belum double digit, setidaknya ini sudah mulai kembali positif ya seiring dengan profitabilitas kita yang akan kembali di sepanjang 2023. Oke, ini sedikit informasi aja. Di tahun 2024 kita sudah resmi pindah ke RDTX Square yang dahulu nama Standard Chartered. Dulu kita ada di Tamrin, jadi secara operasional kita semakin bertumbuh, seiring bertumbuhnya juga bisnis kita dari tahun ke tahun. Oke, mungkin itu aja sih paparan sekilas terkait kami. Amar Bank salah satu pemain bank digital di domestik. Saya kembalikan ke Mbak Vena. Terima kasih. Oke, thank you Pak Melki. Sungguh kesempatan yang luar biasa banget ya bisa bisa apa ada perwakilan dari salah satu Bank Amar yang mengisi dan memberikan informasi mengenai Bank Amar juga ya. Nah, ini juga ada kebetulan ada yang nanya nih, Pak. Eh, dari Hmm. Ko Johan, untuk Bank Amar, apakah ada
API yang bisa dikerjasamakan dengan aplikasi-aplikasi e-commerce? Ada. Mungkin kita nyebutnya bukan API kali ya Pak Johan, Oh, itu lebih ke SDK-nya. oke. Jadi kalau memang nanti ada e-commerce ingin bekerja sama, itu boleh menghubungi Amarbank, mungkin lewat investor relation juga atau langsung ke divisi digital saving kita. Itu memang kita menyediakan SDK-SDK dari e-commerce ataupun startup lain yang nggak harus e-commerce untuk di-embed ke dalam aplikasi mereka gitu. Kalau mungkin Oke. API yang Pak John maksud, apakah mirip seperti itu atau bukan? Oh, Pak Johan Ya, menanyakan. izin tanya kali, Pak. Ya, ya. Ya, salam kenal sebelumnya, Pak. Saya Johan dari Kota Palembang ini, Pak. Salam kenal, Pak. Ya, kebetulan memang pekerjaan ini sehari-hari jadi konsultan IT, Pak. Jadi ya memang ada beberapa klien kita di Palembang ini udah mulai go digital semua untuk unit usahanya. Dan memang kita sekarang lagi banyak sekali kerjasama dengan bank-bank untuk integrasi terutama di bidang di bagian pembayarannya. Nah, eh, mungkin dari Amarbank bisa di-share bagaimana skema kerjasamanya, kemudian juga syarat dan ketentuannya, seperti misalnya cairnya berapa lama, kemudian kalau ada potongan-potongan itu berapa persen atau berapa rupiah, mungkin bisa di-share, Pak. Oke, berarti ini lebih ke teknisnya ya, Pak John ya. Mungkin nggak apa-apa, Ya, Pak Johan. Nanti sehabis ini mohon bantuannya juga dari tim Surya Fajar. Dihubungkan juga Pak Johan mungkin bisa kirim requestnya ke email IR karena secara detail nanti akan saya coba tektokan dengan tim yang digital savingnya. Itu dia lebih tahu teknisnya dan dokumentasinya dia pegang. Nanti saya akan coba kirimkan ke Pak Johan. Karena kalau secara teknis pencairannya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, kita tim IR tidak tahu detail. Tapi nggak apa-apa. Untuk lebih lanjut, sehabis ini kita bisa komunikasi lebih lanjut. Karena tidak menutup kemungkinan, mungkin dari klien Pak Johan memang ingin bekerja sama secara sistem pembayaran di dalam aplikasi mereka ya Pak ya. betul, betul, betul. Oke, Kalau boleh, boleh misalnya Pak. harganya cocok, nanti bisa kerjasama harus ya, Pak. Iya, boleh, boleh, boleh Pak Johan. Oke, terima kasih. Wah, keren ya. Jadinya apa namanya? Jadinya malah kerjasama untuk bank digital nih ya. Oke, Pak Melki, nanti saya kontakkan dengan tim Surya Fajar untuk tahu lebih lanjut dengan apa tadi di digital saving apa? Lebih ke embedded banking ya sih Pak. Nanti embedded banking itu Oh, kita tawarkan kepada calon eh, klien kita yang dari Pak Johan ini. oh ya, oke, boleh deh. Nanti besok pagi ya kita kontak lagi ya. Ah, ini juga ada yang nanya lagi nih dari Kak Beni nih, Ko Beni. Oke, Ko Beni, ada raise hand, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, dari ini aku baru pertama kali tahu yang namanya Amarbank. Kemudian dari presentasi tadi ada beberapa hal yang menurut saya cukup mengejutkan. Yang pertama itu adalah dari sisi loan ya, pinjaman ke orang. Itu angkanya itu 2 sampai 5% per bulan kalau saya tidak salah dengar tadi ya. Itu angka yang menurut saya fantastis sebenarnya karena saya memang nggak pernah pinjam uang ke bank lah. Cuman saya pernah analisa, tapi saya nggak pernah analisa bank digital memang. Saya analisa bank konvensional itu rate-nya itu paling 8 sampai 14% aja tuh per tahun. Nah, jadi dengan angka 2 sampai 5% ini atau setara mungkin berapa tuh ya? Kalau dikali 12 bulan berarti sekitar 24 sampai 60%. Wah, itu menurut saya angka yang sungguh fantastis gitu. Uh, jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah bank digital itu memang uh, loan-nya itu dengan
dengan bunga yang setinggi itu? Apakah angka seperti itu ada angka normal yang pertama? Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan itu, saya tadi lihat ada angka NIM-nya, NPL, perkening loan-nya itu di angka 1,5 ya kalau nggak salah tadi ya. Saya tidak salah lihat tadi. Nah, itu juga merupakan angka yang menurut saya bagus banget sebenarnya. Karena di konvensional setahu saya itu yang paling bagus memang ada yang 0,8 ya, tapi rata-rata sekitaran 1,7, 1,8, ini 1,5. Berarti kan lebih bagus dari uh, yang memberikan bunga mungkin 10% gitu. Bagaimana kok bisa gitu dengan bunga yang tinggi tapi NIM-nya itu bisa NIM pula NPL-nya itu bisa begitu rendah. Tadi saya cek di website dari Amar Bank-nya, ini kebetulan saya pakai HP jadi nggak bisa menganalisa dengan lebih baik lah. Saya pakai HP doang misalnya. Jadi tadi saya ada buka-buka nih Amar Bank website-nya, kemudian aku lihat deh di Tunaiku, bener nggak sih gitu. Ternyata memang angkanya tuh lumayan mengerikan menurut saya. Dari aku tes tadi tarik 20 juta, kemudian untuk 20 bulan itu kalau saya nggak salah hitung tadi sekitar berapa ya, 70% bunganya. 70% atau berapa persen. Itu angka yang menurut saya sangat fantastis gitu sebenarnya. Jadi itu dua pertanyaan saya mungkin. Yang pertama itu apakah angka itu adalah angka yang normal untuk digital bank? Yang kedua, kenapa NPL-nya itu bisa serendah itu dengan bunga yang setinggi itu gitu. Terima kasih. Oke, saya coba langsung jawab ya, Mbak Vena. Oke, silakan. Oke, Pak Beni, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi poin pertama adalah wajarkah sebuah bank digital memberikan pinjaman dengan rate pinjaman di level tersebut? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat KTA di tempat lain, sebenarnya rate-nya agak mirip-mirip tuh, Pak. Tapi kalau misalkan kita bicara regulasi bolehkah atau enggak, jadi sebenarnya secara peraturan ini sebenarnya udah didiskusikan oleh OJK, produk Bank Tunaiku ini, produk digital lending, sejak tahun 2014. Jadi secara restu dari regulator pun sebenarnya tidak masalah. Cuma ini menyambung eh, ke pertanyaan kedua dari Pak Beni, kenapa kita bisa punya NPL yang cukup rendah? Itu akan terjawab oleh segmen dari pinjaman kita. Walaupun rate kita tinggi nih Pak, bisa sampai 5%, tapi sebenarnya prakteknya itu 5% itu untuk yang first pengajuan pertama loh. Kalau misalkan dia bisa bayar lebih baik bisa sampai ke 2%. Tapi balik lagi kenapa dengan bunga tinggi seperti ini NPL kita bisa rendah? Itu di presentasi sebelumnya saya sebutkan kita hampir 83% itu memberikan pinjaman dengan rate ini ke segmen produktif. Kayak misalkan UMKM itu dia misalkan punya ruko 5 kali 6 dengan eh, jualan yang terbatas. Kita berikan pinjaman, tapi dia bisa tumbuh tuh karena pinjamannya produktif. Jadi memang satu sisi ada resikonya, tapi kita memitigasi resikonya dengan memberikan pinjaman ini ke segmen-segmen yang produktif, contohnya UMKM dan lain-lain gitu. Jadi ketika kembalinya lagi ke kita dalam bentuk pembayaran dan segala macam, itu akan terakumulasi sendirinya sebagai pinjaman sehat yang balik lagi ke kita gitu. Mungkin secara awalan itu sih Pak Beni yang bisa saya sampaikan. Kalau Pak Beni ada yang mau ditambahkan, boleh Pak. Uh, mungkin mungkin untuk pertanyaannya itu mungkin maksudnya untuk jawabannya itu mungkin sedikit masuk akal ya. Cuman memang saya nggak tahu nih apakah ke segmen produktif aja itu cukup bisa membuat NPL-nya itu serendah itu gitu loh. Cuman oke lah, mungkin ada pertanyaan lanjutan ya. Ini pertanyaan lanjutannya itu saya ada lihat nih di RTI itu
di tahun 2022 ekuitasnya itu mendadak meningkat drastis dan liabilitasnya itu menurun drastis. Tentu bahkan ini ekuitasnya ini di 2023 itu mungkin hampir 3 kali lipat dari liabilitasnya. Tentu angka ini bukan merupakan angka yang normal untuk sebuah bank ya. Bank itu kan biasanya liabilitasnya yang tinggi karena uh, tentu kalau kalau kita bilang bisnis model dari bank itu kan dari uang menciptakan uangnya. Uangnya itu dari nasabah, kemudian dipinjamkan kepada uh, orang dan selisihnya itu menjadi keuntungan. Nah, aku melihat ini di ekuitasnya itu bisa mendadak tinggi. Kenapa itu kira-kira? Tadi aku sedikit searching apakah benar di tahun 2002 itu 22 itu ada right issue ya, right issue untuk penambahan modal ya gitu ya. Kemudian kenapa liabilitasnya tuh bisa serendah itu gitu? Soalnya dengan angka liabilitas yang serendah itu biasa mengidentifikasi bank tersebut kurang populer gitu, kurang populer. Sehingga orang yang memasukkan dana ke Amar Bank itu sedikit liabilitasnya. Jadi Amar Bank itu yang menopang itu ya ekuitasnya gitu, yang menopang untuk memberikan loan kepada orang ekuitas gitu. Jadi mungkin boleh dibantu jawabannya. Pertanyaan pertama itu kenapa ekuitasnya itu bisa mendadak naik setinggi itu di tahun 2022, dan yang kedua tuh kenapa bisa sampai liabilitasnya itu dari angka 4 triliun di tahun 2021 tiba-tiba drop sampai 1 triliun gitu di angka liabilitasnya. Terima kasih. Oke, saya coba jawab langsung kembali ya, Mbak Vina. Terima kasih Pak Beni atas pertanyaannya. Terkait tadi pertanyaannya adalah kenapa ekuitasnya bisa naik signifikan. Mungkin Pak Beni udah sebutkan juga sebenarnya di selingan pertanyaannya. Kita memang ada right issue. Right issue itu dari 1 triliun sampai 3 triliun kemarin karena bank itu kan minimal modal intinya harus 3 triliun kemarin. Itu yang membuat sebenarnya naik equity-nya lebih dari hampir 3 kali lipat lah. Nah, pertimbangan internal pada saat itu equity kita ini berarti masih bisa menopang dari untuk si Amar Bank memberikan pinjaman lebih karena modal intinya sudah di top up lah istilahnya. Nah, keputusan internal kemarin adalah tidak menambah liabilitas dulu lebih banyak. Karena liabilitas ini kan kalau dipecah di dalamnya itu ada deposito tuh Pak. Deposito itu bunganya kan cost buat kita. Kalau kita bisa utilisasi lending dari ekuitas kita yang baru disuntik modal intinya, kenapa nggak itu aja gitu? Itu zero cost gitu. Jadi keputusannya kemarin adalah karena modal inti kita masih cukup, banyak pinjaman produktif kita yang repeat terus. Jadi kita tidak perlu ketakutan bahwa untuk deposito kita itu kalaupun berkurang, kita tetap bisa kasih lending kok gitu. Yang tentunya zero cost ya, gitu. Oke, thank you Pak Melki. Gimana kok Beni, terjawab kah? Lumayan. Cuman Gak apa-apa aku kok. lihatnya Kalau ada yang terjadi tertarik bisa ditanyakan lagi, kita cari enggak tahu sih, lagi. mungkin lebih ke apa aja ya, sih aja soalnya kan tidak normal di bisnis banking. Biasa bisnis banking itu liabilitas tinggi gitu. Kalau ekuitasnya tinggi mungkin lebih ke multi finance kali ya. Nah, itu sebenarnya keputusan yang berat juga tuh Mbak Beni kemarin kita. Ekuitas kita kan nggak disangka-sangka ya harus jadi 3 triliun. Untuk menyetop liabilitas itu, time deposit dan segala macam, itu sebenarnya jadi impact-nya ke LDR kita tuh tinggi banget. Memang jadi seperti tidak bank kan. Jadi seperti terlihat kayak multi finance dan lain. Tapi manajemen sepakat bahwa tidak apa. Ini mungkin sampai 2023. Nanti di 2024 kita akan coba kembangin lagi liabilities-nya dengan menyambung tadi bahwa di
aplikasi digital saving kita itu nanti pembaruan teknologi keamanan dan segala macam berangkas dan juga embedded banking tadi gitu. Tapi ya nanti mungkin kita sama-sama aja gitu dari tim Amar Bank dan juga tim Galeri Investasi CD nanti bisa mencek secara berkala sepanjang 2024 apakah liabilitas kita tetap kecil, tapi kita sih bertarget manajemen akan meningkatkan lagi gitu sih Pak Beni. Boleh tanya lagi? Ya, ya, boleh, boleh, Pak Boleh Beni. banget lah kok, tanya aja kok. Oh, nah, jadi kira-kira ini kan gini, aku lihat pun sepertinya deposito dan bahkan tabungannya itu apa persennya tinggi ya, bunga yang diberikan kepada nasabah itu tinggi ya. Jadi dengan di stopnya seperti itu, apa strategi ke depan untuk meningkatkan jumlah nasabah? Eh, Padahal dengan bunga yang tinggi saja belum tentu nasabah itu mengenal Amar Bank, apalagi dengan bunga yang rendah. Dan maksudnya gini, memang Amar Bank tadi tidak disebutkan mau memberikan bunga yang rendah lah, tapi kan tentu sebuah bank itu ada baiknya kalau kasanya rendah, maksudnya bahan baku atau uang dari nasabahnya itu dapat dana murah lah ibaratnya, mendapatkan dana murah dari nasabah. Apakah strategi dari Amar Bank, apa strategi dari Amar Bank supaya bisa menciptakan mungkin kasa yang murah gitu? Atau plan apa sih yang kedepannya untuk menciptakan kasa yang murah gitu, kasa yang rendah gitu? Terima kasih. Ini tambahan pertanyaan dari Pak Beni berarti bagaimana kita mendapatkan kasa sebanyak-banyaknya dengan cost of fund-nya yang rendah gitu Pak Beni ya. Ya, ya, benar-benar. Ya, jadi ya memang tugas dari kita adalah melakukan salah satunya event-event seperti ini karena secara product awareness digital saving kita itu memang belum banyak diketahui orang. Jadi diharapkan nanti dari tim marketing, RM itu banyak melakukan penetrasi ke khususnya Gen Z dan milenial untuk mencoba memahami, oh ternyata ada digital saving yang namanya Amar Bank. Sistem fiturnya itu mempunyai kelebihan yaitu berangkas, salah satunya penarikannya sangat aman karena setiap penarikan uang itu harus melakukan verifikasi wajah dan beberapa pertanyaan. Paling ya tugas kita sebagai bank digital eh, menyebarkan produk awareness lebih banyak lagi sih Pak. Dan kalau misalkan rate-nya itu kurang menarik, misalkan gitu ya di mata eh, calon nasabah, sebenarnya enggak juga. Karena untuk saat ini rate digital saving kita itu sampai 9% kalau misalkan kita lock deposito sampai 3 tahun. Jadi sebenarnya cukup menarik juga tuh. Walaupun nanti ya balik lagi, itu kan akan ningkatin cost of fund tuh. Tapi setidaknya kita dapetin jumlah secara kuantiti si kasanya ini banyak dulu gitu orang-orang yang naruh gitu. Begitu sih Pak Beni. Oke, oke, makasih, makasih. Aku lihat ada beberapa bank digital. Kebetulan aku memang nggak pernah analisa bank digital ya, cuman saya ada jadi nasabah lah di beberapa bank digital. Saya lihat strateginya itu sepertinya mereka memberikan bunga yang tinggi untuk mendapatkan nasabah. Setelah itu pelan-pelan turunin dulu, pelan-pelan turunin. Dulu aku Ya, pernah dapat yang tabungan aja tuh 7%, sekarang turun mungkin jadi 3, sekian persen gitu. Mungkin seperti itu teknik untuk mendapatkan nasabahnya. Kemudian aku lihat juga ada yang uh, seperti kerjasama dengan platform-platform itu agar mendapatkan nasabah baru. Bahkan dipaksa ya, kalau kalau tidak buka bank ini maka Anda tidak bisa mendaftar di platform ini gitu. Bahkan ada yang seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit tips lah ya dari saya rasa pun dari Amalvin sudah tahu cara-cara seperti itu ya. Cuman aku lihat
dari sisi nasabah lah, dari sisi nasabah bank digital yang biasa saya pakai strateginya seperti itu, kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Oke, iya Pak. Terima kasih Pak Beni. Oke, terima Oke. kasih atas jawabannya dari Pak Melki. Semoga ini membantu dan terjawab juga ya pertanyaan-pertanyaan dari Ko Beni ya. Gimana Ko Beni? Mungkin ada lagi mau ditanyakan kah? Itu di kolom pertanyaan ada yang mau tanya. Oh, oke, sip. Baik, thank you kok. Ini Ya, juga ada thank lagi you. nih Pak Melki nih dari Ko Agus Wijaya. Apakah penurunan liabilitasnya ada yang convert menjadi saham ekuitas? Tapi saya sependapat dengan maksud Pak Beni mengenai kemampuan lending yang Amar Bank masih kurang kencang karena masih bermain dengan equity. Bank-bank besar DER-nya 400 sampai 500%. Oke, ini saya coba jawab ini dari Bapak Agus. Sebenarnya ya benar juga kalau misalkan sependapat dengan Pak Beni. Tapi saya ingin mungkin meluruskan, liabilitas kita turun karena beberapa orang yang nabung dan segala macam itu kita tidak sarankan untuk perpanjang dulu waktu itu karena kita menilainya itu costly waktu itu. Jadi kita banyak utilisasi untuk lending dari ekuitas kita. Kalau dibilang terkesan terlihat jadi lebih lamban, saya sih melihat bahwa ya Pak. Oke, Oke, saya sih Pak lebih Amar. Siap-siap. ya kalau kalau dari internal Amar sih memang pada saat itu ya itu memang keputusan COVID juga dan harus udah 3 triliun juga dapat uang berlebih gitu. Ya jadi memang kita tidak banyak utilisasi dari liabilitas kita, time deposit dan lain-lain gitu. Tapi untuk ke depannya ya ini salah satu masukan nanti secara berkala akan meningkatkan jumlah kasa kita kok Pak dari Amar Bank gitu. Oke, baik. Gimana Ko Agus? Kira-kira gimana Ko Agus? Ko Agus Wijaya semoga terjawab ya kok ya. Oke, sama-sama. Itu mau tanya dikit tuh. Itu liabilitasnya mendadak turun itu kebetulan saya nggak bisa lihat apa ya. Ini kan aku pakai HP kan. Jadi aku lihatnya tuh dari RTI aja. Itu turunnya tuh dalam 1 tahun itu mendadak loh tuh. Dari 4 triliun liabilitas menjadi 1,3 triliun. Itu mendadak turunnya tuh kok bisa gitu. Kalau memang tidak memperpanjang mungkin nasabah pelan-pelan turun ya mungkin ya atau gimana tuh kok bisa mendadak kali gitu mendadak dari 4 triliun jadi 1,3 triliun. Itu sebenarnya sempat besar salah satunya ini Pak. Kita tuh sempat sebenarnya mungkin di tahun lalu tuh ada giro yang masuk. Giro yang masuk tuh dalam jumlah besar. Dan itu tidak diperpanjang waktu itu karena memang satu dan lain dua hal jangan dulu dimasukin giro lagi. Jadi gironya itu hilang, lalu kita utilisasi lending dari ekuitas. Jadi itu cuma one shot aja sih Pak. Jadi one shot dari satu institusi tidak ada yang masalah terkait branding kita juga. Kalau kita mau ekspansi pun sebenarnya ya nggak masalah juga karena ini kesepakatan deal-deal dari internal lah, win-win solution gitu. Karena kita nggak mau juga kalau gironya itu ada lagi, kita menampung kos yang lebih banyak lagi pada saat itu. Sementara ekuitas kita tuh lagi disuntik sampai 3T. Seperti itu sih Pak. Oke oke makasih makasih. Oke. Wah, ini luar biasa sih pertanyaannya sih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau gitu gantian nih ya. Saya juga mau nanya sih. Dari tadi kan ada yang nanya tentang lebih ke arah ke penggunanya lah ya istilahnya ya. Sebagai penggunanya ya. Tapi saya mau tahu nih, kalau dalam segi sebagai investor itu gimana sih kira-kira biar supaya apa? Maksud saya bagaimana sih bank digital tuh mengelola ekspektasi dari investor
terkait pertumbuhan bisnis dan profitabilitas di masa depan. Kayak gitu sih. Jadi gimana sih biar biar mempengaruhi dari keputusan investasinya gitu sih buat para investor yang ada di galeri investasi digital CD-nya. Oke, terima kasih Mbak Vena atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit diskusi juga. Sebenarnya kalau investor itu ingin investasi di bank digital, sesimpel sebenarnya harus dua poin yang harus dilihat. Pertama, bank digital ini sudah menghasilkan laba bersihkah? Jika memang sudah menghasilkan laba bersih, dikerucutkan tuh bank-bank laba dengan laba bersih mana yang bank-bank digital dengan laba bersih yang mana. Lalu dilihat apakah secara PB dia masih murah atau tidak gitu. Karena harus diakui di industri bank digital ini, teman-teman yang berinvestasi juga harus hati-hati karena banyak bank digital yang gimmick melakukan promo gila-gilaan, tapi secara operasional tuh mereka nombok gitu. Nah, kita dari Amar Bank bukan salah satu bagian bank digital yang seperti itu. Nanti teman-teman bisa recheck sendiri kok, bank digital mana yang sudah menghasilkan profitabilitas. Salah satunya Amar Bank. Tinggal nanti komparasi sebenarnya bank digital mana sih yang masih murah. Karena ekspektasinya kan sebenarnya dia profitabilitasnya tumbuh, nasabahnya banyak, jadi secara nilai buku akan lebih baik sebelum pasar itu men-tracking nih si bank-bank ini pertumbuhannya gitu. Jadi ya bisa dilakukan screening dua poin tersebut sih lebih awal gitu. Oke, oke. Tapi kalau dari itu kan secara umumnya, kalau dari A-nya sendiri, selain itu ada lagi nggak ya, Pak? Dari sisi apa? Dari sisi real teknisnya ya. Kalau dari sisi real teknisnya sebenarnya bank digital tinggal bagaimana memperkuat teknologinya aja sih. Teknologi mana yang paling menarik dari nasabah, terutama pengembangan dari sistem keamanannya gitu. Karena harus diakui bank digital ini punya risiko yang sangat besar dari cyber security. Nah, Amar itu salah satu bank yang memitigasi tersebut dengan fitur berangkas. Jadi, secara operasional kita menjaga keamanan dari calon nasabah. Jadi, kalau calon nasabahnya itu puas terhadap teknologi bank digital sendiri, diharapkan tuh mereka makin banyak tumbuh, mulai dari tabungannya dan juga lendingnya. Nanti secara organik, tentunya diharapkan net interest marginnya makin tinggi, profitabilitasnya makin tinggi. Ya syukur-syukur balik lagi, profitabilitasnya makin tinggi, ya masyarakat mengamini bahwa bank digital tersebut baik sehingga terefleksi di harganya sih. Karena kan kalau kita bicara, misalkan teman-teman galeri investasi CD ini ingin berinvestasi, nggak mau cuma pengen memiliki korporasinya dalam bentuk kepemilikan saham kan. Pasti ujung-ujungnya kalau nggak berharap dari capital gain, tentunya nah berharap bank digitalnya bisa mengasih dividen atau enggak. Dan itu balik lagi sebenarnya ke profitabilitasnya sih. Dari kita secara bank digital memastikan saja operasional kita bersih, lendingnya itu tersalurkan ke yang produktif, bukan yang konsumtif, dan pembaruan teknologi secara terus-menerus sih. Mungkin seperti itu sih, Mbak Fit. Oke, oke, oke. Boleh lanjut lagi? Boleh banget lah kok. Oke. Nah, jadi ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Yang pertama terkait investri. Tadi saya lihat itu investri Singapura ya. Kalau nggak salah, saya beberapa hari yang lalu itu saya kebetulan lihat salah satu podcast lah. Ada yang berkaitan dengan investri. Saya nggak tahu nih apakah ada hubungan dengan investri Singapura atau tidak ya. Cuman eh, katanya lagi bermasalah gitu. Banyak investri gimana orang peer to peer lending ya, peer to peer lending di mana orang memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada perusahaan yang membutuhkan melalui investri, tapi investrinya itu tidak mencairkan dananya kepada nasabah lah gitu, sehingga bahkan katanya sampai tutup atau kayak mana, nggak gitu ngerti sih. Tapi apakah ada hubungan dengan investri Singapura gitu? Apakah ini perusahaan yang sama atau investasi Singapura itu adalah uh,
investor dari investasi Indonesia misalnya atau mana. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mau tanya, oh ini, apakah Bank Amar itu ada jaminan maksudnya ketika memberikan kredit kepada orang itu apakah ada mengambil suatu jaminan nggak? Misalnya pinjamin 20 juta nih, eh, apa jaminannya sepeda motor misalnya, apakah ada agunan gitu? Atau sama sekali tidak ada, jadi kalau kalau misalnya terjadi gagal bayar langsung uangnya dianggap uh, uh, CKPN aja gitu. Makasih, itu ada dua pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Beni. Saya coba jawab ya, Pak Bena. Ya Eh, boleh. Jadi kebetulan saya juga yang habis baca berita sih. Baik, pertama, yang pertama yang yang terkait tadi pertanyaan soal investri. Ini kita sambil informasikan juga bahwa investri yang bermasalah saat ini itu adalah PT Investri yang ada di Indonesia. Jadi secara bentuk dia PT ini dia dimiliki oleh holdingnya di Singapura, Investri Pte Ltd. Jadi mungkin berita itu tidak salah, tapi apakah orang-orang yang melakukan mungkin istilahnya fraud ya di PT Investri ini berdampak kepada Amar Bank? Tentunya tidak, karena itu sebuah entitas yang berbeda. Jadi sebenarnya memang si investi di Indonesia ini mungkin sedang bermasalah, tapi tidak mengganggu operasional sedikit pun dari Amar Bank gitu. Mungkin gitu sih Pak. Dan mungkin ini memang salah satu tantangan kita juga untuk memastikan ke publik bahwa kita itu berhubungannya dengan Investri Pte Ltd, holding mereka gitu. Di mana holding mereka itu ya perusahaan holding aja gitu, tidak bisa melakukan penyaluran pinjaman karena secara peraturan bisnis mereka ada di Singapura itu mereka sebagai holding company, bukan sebagai financial service. Dan apakah balik lagi ini bisa berdampak kepada Amar Bank? Secara persepsi mungkin iya, tapi secara operasional, keuangan, profitabilitas itu tidak akan berdampak sama sekali sih. Oh, Dan yang boleh potong bentar? iya boleh boleh Pak Beni. Ah, jadi saya lihat ini ada penjualan saham dari Investri, penjualan saham Amar Bank dari Investri yang Singapura. Eh, Pertanyaan tadi saya tanyakan karena saya nggak tahu nih apakah ada hubungannya gitu loh. Soalnya kalau menjual apa mungkin ya, ini asumsi. Bisa apa mungkin jangan-jangan investasi Singapura itu uh, menjual saham Amar Bank itu untuk mendapatkan uang untuk cover yang investasi Indonesia tadi atau sejenisnya atau anak usahanya lah gitu. Apa mungkin seperti itu atau ada relasi gitu sebenarnya. Makanya saya tanyakan seputar industri. Terima kasih. Oke, kalau terkait itu memang itu sebenarnya murni keputusan investasi dari Investri Pte Ltd. Nah, itu sebenarnya kita tidak memahami dan tidak mungkin untuk mengetahui karena sejauh mereka menjual share saham Amar itu mereka sah-sah saja karena untuk keputusan investasi mereka. Peruntukannya untuk apa? Kami dari pihak Amar Bank tidak bisa memastikan karena memang ada banyak cocok logi tuh yang apa namanya mengasumsikan uang yang mereka jual dari share Amar Bank itu untuk ke cover, tapi kita nggak bisa pastikan itu benar atau enggak gitu. Yang hanya bisa menjawab mungkin si Investri Pte Ltd dari Singapura, karena sejauh ini yang kita ketahui mereka menjual itu untuk keputusan investasi mereka untuk mendapatkan uang. Mungkin itu sih Pak Beni. Oke, kemudian pertanyaan kedua yang tadi, yang Ya, soal agunan. pertanyaan kedua yang soal agunan. Sebenarnya kalau dari kita secara pinjaman itu kita ada pinjaman digital yang tadi saya sebutkan Tunaiku. Ini sebenarnya dia masuk ke jenis pinjaman unsecured loan. Jadi dia tidak ada agunan sama sekali.
Nah, karena di unsecured loan, risk-nya itu sangat tinggi sebenarnya. Jadi tidak ada yang diagunkan. Orang kalau mau pinjam secara background, misalkan punya penghasilan cukup untuk membayar, ya boleh mengajukan. Tapi kembali lagi nanti kita dari Amar Bank akan menganalisis dan melakukan biaya checking performa orang ini. Dan peruntukan pinjaman unsecured loan yang diajukan itu untuk apa, kembali lagi harus produktif dan lain-lain gitu. Nah, untuk segmen lending yang beragunan itu ada di segmen kita yang konvensional. Sebenarnya kita ada segmen konvensional. Karena harus diakui kita ini adalah dulu bank konvensional yang bertransformasi jadi bank digital. Jadi segmen bisnis konvensional kita itu masih ada, tapi spesifik memberikan pinjaman kepada beberapa korporasi. Itu baru yang beragunan. Nanti untuk teknis rasionya tergantung penilaian dari kredit analis yang ada di Amar Bank gitu. Dan untuk saat ini kita masih juga agak sedikit picky istilahnya. Kalau untuk yang konvensional kita tuh banyak ngasih ke korporasi-korporasi yang ada hubungannya sama green economy, seperti usaha biosolar dan lain-lain. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi kalau mau yang agunan harus benang merahnya adalah kalau mau personal itu ngajuin pinjaman lewat Tunaiku, nggak usah pakai agunan. Tapi kalau Bapak secara korporasi ingin ngajuin pinjaman kamar bank, masuknya ke bisnis banking kita tuh. Nah itu pakai agunan dan segala macam. Gitu Pak. Em, Berarti risknya itu 100% ya kalau nasabah tidak sanggup bayar gitu ya. Iya bisa dikatakan seperti itu Pak. Tapi sejauh ini sih ketika masuk kolek ya di dicoba terus di Eh, dikejar si pembayarannya. saya kurang kurang tahu ya, maksudnya dari sisi regulasi seperti apa dan gimana. Soalnya kan ini kan bank digital, sedangkan yang pinjam itu udah bisa dari seluruh Indonesia kan. Nah, saya ambil asumsi deh, misalnya ada orang, ada nasabah yang pinjam duit itu yang bertempat tinggal misalnya di Papua misalnya. Kebetulan Amar Bank tidak ada cabang di Papua. Nah, apakah ada strategi-strategi khusus untuk eh, menagih gitu? Saya nggak tahu sih apakah boleh menggunakan debt collector. Setahu saya ada regulasi ya yang debt collector gitu. Jadi apakah ada mungkin eh, memberikan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk menagih gitu, atau hanya menagih secara online kalau orang tersebut tidak sanggup bayar ya udah semuanya anggap kerugian aja, masuk ke CKPN semua gitu, atau ada trik-trik khusus supaya pinjamannya ini bisa dilunasi lagi, atau utang bunganya dibuang, sisa pokok atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, Pak Beni, terima kasih atas pertanyaan tambahannya. Mungkin saya sedikit tambahkan juga bahwa untuk yang misalkan nih Tunaiku itu pengajuannya itu walaupun dia digital, hanya boleh di area layanan kita dahulu. Ya, mungkin kalau tadi case-nya ada di Papua, kalau misalkan Papua itu tidak ada di area layanan kita, kita nggak akan approve tuh. Karena gini, Pak Beni, peminjam pertama itu pasti akan disamperi oleh kurir kita ke rumahnya. Kalau dia nggak ada di area layanan kita, kita nggak bisa minta tanda tangan dia tuh. Ini berbeda dengan misalkan di repeat ya. Di repeat itu kita tidak perlu menyuruh kurir ke rumah dia. Jadi secara area layanan, kalau di luar area layanan kita tadi di titik-titik yang ada di Jawa, Sumatera, dan hanya di Makassar, yang di non-Jawa dan non-Sumatera, itu kita tidak bisa layani. Jadi udah pasti ditolak karena kurir kita tidak ada yang di area sana. Nah, anggaplah case-nya berubah gitu Pak ya. Anggapnya case-nya berubah, dia melakukan pinjaman yang gagal ada di area layanan kita. Kita itu sebenarnya punya kerjasama dengan pihak ketiga untuk penagihan. Nah, jadi strategi kita adalah ya kita coba tagih, tagih terus sampai
tim penagih yang bekerja sama dengan kita itu bisa memberikan seberapa sih jumlah yang tertagih oleh mereka nanti, untuk sisanya itu adalah sistem bagi hasil dan segala macam. Nah, sejauh ini Amar Bank itu seandainya ada yang NPL atau lebih dan segala macam, ya kita memang sudah memitigasi resikonya gitu. Tapi untuk kebanyakan sih masih ada yang kembali uangnya walaupun tidak dalam jumlah banyak. Nah, untuk yang sisa-sisanya yang gagal itu ya itu yang masuk ke NPL kita gitu. Gitu sih Pak Benny. Oke, oke, makasih, makasih. Berarti tunaiku itu tidak bisa se-Indonesia ya, cuma daerah yang yang Amar Bank cover lah gitu lah ya. Iya, Untuk sejauh nasabah ini yang bisa seluruh hmm, Indonesia gitu. sejauh ini belum sih Pak gitu. Yang Tapi ya itu nasabah, yang nasabah yang seluruh Indonesia ya. yang nasabah itu tergantung nih Pak. Kalau dia case-nya adalah waktu pertama kali minjem di area layanan kita, tapi dia Bukan, bukan, repeat di maksudnya tempat lain. maksudnya yang 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 taruh di tabungan, deposito itu seluruh Indonesia, tapi yang untuk loan, untuk yang pinjaman itu cuma yang lokasi-lokasi yang Amar Bank cover aja ya gitu ya. Oh iya, iya betul Pak, betul. Oke, makasih, makasih. Oke, thank you. Pertanyaannya banyak dari Ko Beni nih, tapi thank you banget Ko Beni yang udah nanya-nanya nih Ko. Sangat membantu sekali. Eh, Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya mengenai Bang Amar, atau ada lagi hal yang mungkin tertarik untuk beli saham Amarnya, sama-sama Ko Beni. Jangan lupa Ko Beni, Ko Beni udah terdaftar di GIDCD belum ya kok? Mudah-mudahan udah ya kok ya. Oh, udah terdaftar. Oh, udah ya kok. Coba ntar aku cek ya kok ya. Thank you banget kok. Sama-sama. Hmm, Gimana teman-teman, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Nggak berasa ya Pak Melki ya, sampai sekarang udah mau jam 9 sih. Iya Pertanyaannya betul. juga menurut saya panas ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, tapi emang harus dijawab kan, karena kita TBK jadi memang harus terbuka informasi juga. Siap, 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 siap. Semoga dari Ini apa banyak yang yang terjawab nih. Banyak yang gimana? terjawab. Maksudnya yang tadi saya merasa agak skeptis sebenarnya. Waktu lihat rasio-rasionya, ini kok bank kok, tapi kok rasionya bukan seperti bank ya kan. Ini agak skeptis sebenarnya di awal. Apalagi bunga-bunga yang tinggi, ini ini kok bank rasa pinjol atau kayak mana nih gitu loh. Jadi awal aku kan baru dengar nih Amar Bank gitu, ya kan. Cari tahu lah, ini baru cari tahu nih. Oh ternyata jawaban-jawaban yang diberikan itu ternyata memang reasonable gitu untuk mengurangi cost dan sebagainya. Makasih, makasih. Terima kasih Pak Beni, sama-sama Pak. Pak Melki, Ivena boleh tanya ya? Boleh dong. Silakan Ko Ya, Agus. ya tadi soalnya saya nggak ngikut dari awal dan baru terakhir Ko Beni bilang mengenai apa namanya eh, suku bunga yang tinggi juga ya. Jadi saya jadi tertarik nih dengan apa lending yang memanfaatkan equity dengan apa namanya cost of fund lah kita bilang yang bukan berasal dari tabungan tentu lebih rendah ya, tapi dengan memberikan apa namanya bunga pinjaman yang tinggi yang kata Kobeni serasa pinjol ini eh, kemudian apa strong point dari Bang Amar di sini? Yang saya pikir menggunakan equity karena cost of fund-nya rendah, jadi bisa bersaing di pasar lending gitu loh. Tapi kalau misalnya pasar lending juga apa tingkat suku tinggi,
Nah, strong point-nya apa gitu? Kalau misalnya kita bicara bank ini ya, apa bank Bang Amar, Bang, sorry sorry, Bang Amar, heeh. apa namanya, Bang ini ya, eh, Digital banking. ya sorry sorry benar ya, thank you Kubeni, digital banking ya. Tapi kan digital banking juga banyak ya, terutama beberapa bulan yang lalu kayak Bank Neo dia juga menawarkan bunga deposito yang jor-joran yang cukup tinggi ya, yang lebih dari LPS gitu. Sedangkan Bang Amar tidak mengutamakan tabungan dari nasabah, artinya cost of fund-nya rendah gitu. Kemudian seperti saya bilang tadi kayak Neobank, mereka juga digital banking gitu. Jadi strong point-nya Bang Amar di mana gitu, dan kemudian sasarannya, sasaran utamanya siapa? Karena kalau digital banking menurut saya sih harusnya anak muda ya. Kalau anak muda, kemudian Bang Amar tidak terlalu tertarik untuk orang menaruh deposito atau tabungan, tapi mengutamakan pinjaman dengan apa eh, bunga tinggi. Nah, ini apa apa ndak susah ini bersaing di market gitu. Ya, itu aja. Civena, Pak Melki, silakan. Terima kasih. Oke, Gimana, Pak? Pak. Saya coba jawab. Terima kasih, Pak Agus, atas pertanyaannya, Pak. Jadi, untuk memang kita utilisasi dari ekuitas kita untuk lending itu hanya sementara saja, Pak. Sementara karena memang kita punya suntikan modality sampai 2 triliun. Tapi secara jangka panjang, nanti terutama start dari 2024, kita akan balik normal seperti karakteristik bank pada biasanya lah. Kita mau cari kasa juga, mau meningkatkan DPK kita makin tinggi. Nanti itu adalah tugas kita melakukan product awareness dari digital saving kita. Nah, strong point kita adalah kalau ingin bersaing dengan bank digital lain, kita sesimpel bahwa kita ngasih layanan yang reasonable aja sih Pak buat ke masyarakat. Tidak ada gimmick, tidak ada hal-hal yang lain, tetapi secara reasonable kita kasih cyber security juga yang aman, dan tentunya kitanya sendiri pun jadi bank digital yang sehat gitu. Jadi memang dari Tolaram sendiri berpesan juga ke manajemen Amarbank adalah tidak boleh Amarbank itu jadi bank digital yang jualan gimmick hanya untuk menambah DPK secara jumlah, tapi secara promonya itu hilang, mereka kabur. Nah, kita Amarbank strong point-nya tidak mau seperti itu. Kita strong point-nya adalah biarkan nasabah menilai cyber security kita, kemudahan produk-produk kita, keamanan produk-produk kita, nanti secara organik mereka akan merasa bahwa oh saya naruh di perusahaan yang memang secara profitabilitas dan operasional sehat nih. Jadi kita berharap mereka akan stay aja in the long game aja Pak. Jadi kita memang strong point-nya di situ aja sih Pak. Kita bukan bank digital yang pakai gimmick, tapi kita teknologi terus berkembang, keamanan bisa dicek nanti dari segi fiturnya, dan target marketnya itu ini juga miskonsepsi bahwa bank digital itu harus ke anak muda. Sebenarnya tidak juga, Pak. Secara jangka panjang, kita bicara 1 dekade, 1 dekade, 2 dekade ke depan, ini mereka kalau long game-nya bank digital masih anak muda, mereka nggak akan menggunakan lagi sebenarnya enggak. Jadi kita sebagai bank digital berharap bahwa pengenalannya adalah dari generasi milenial dan Gen Z untuk produk awareness ini. Sehingga nanti nggak 1 dekade ke 2 dekade ke depan, mereka stay dengan di umur mereka menggunakan bank digital, tetapi mereka menurunkan habit ke generasi serta menggunakan produk bank digital. Jadi nanti sebenarnya marketnya itu sebenarnya tumbuh tuh Pak, seiring berjalan waktu. Cuma memang harus diakui bank digital seperti kita ya memang perjalanannya persaingannya akan panjang nih Pak, karena nanti bersaing juga dengan bank konvensional, apalagi
bank digital kayak kita itu banyak nyasar UMKM juga. Tinggal nanti bermain di teknologi aja sih Pak, mana yang lebih memudahkan, mana yang lebih gampang pencairan, mana yang lebih memberikan fitur keamanan di tabungannya. Paling seperti itu sih Pak Agus, kalau saya coba jelaskan. Baik, Pak Melki. Soalnya saya kalau bandingkan dengan industri lain ya, Hmm. misalnya industri kayak saya di di industri pakan gitu ya. Industri pakan sama lah dengan banking, itu industri yang memang sudah mature semua ya, sudah mature. Jadi tinggal persaingannya cukup mature, kemudian bank-bank atau perusahaan-perusahaan apa yang bisa memberikan penawaran yang lebih menarik gitu. Memang ya seperti kata Pak Melki tadi benar, kalau mereka pakai gimmick pada saat mereka memberikan apa suku bunga tinggi, semua akan ke sana. Pada saat itu promosinya sudah apa tidak ada, akhirnya mereka kabur. Sama di industri lain juga sama. Pada saat satu perusahaan mau apa grab market, mereka mau ambil market, pasti mereka akan lihat memberikan diskon, turunin harga, kemudian meningkatkan kualitas gitu. Saya pikir itu semua sudah sama lah gitu ya. Sama juga dengan bank, pasti mereka akan mengklaim bahwa layanan mereka yang security-nya paling bagus gitu ya. Cuma kalau saya lihat sih sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa tarif itu sangat penting gitu loh. Seperti apa kita bilang kita beli online, semua tidak ada apa namanya nasabah yang apa loyal gitu loh. Misalnya hari ini beli dari sini, besok pada saat yang di sini tidak kasih diskon, dia akan kabur. Mereka akan menjadi pemburu diskon, pemburu harga-harga termurah gitu. Saya pikir banking juga begitu, dan saya pikir uh, kalau banking ya tinggal persaingannya mau di corporate atau di retail kan. Kalau retail sudah ada raksasanya BCA, kalau di corporate juga ada raksasanya ya, beberapa bank BUMN juga gitu. Memang enggak gampang sih saya lihat Pak Amar. Ya eh, ya mudah-mudahan Bang Amar bisa bisa apalah, bisa maju, bisa punya apa strong point yang bisa di di apa digunakan ya untuk meningkatkan, karena dengan tadi saya melihat perbedaan debt to equity ratio begitu, di mana bank-bank besar 4 sampai 5 artinya mereka bisa memanfaatkan hutang yang 4-5 kali lipat dari equity dia untuk digunakan di lending, ya itu mungkin tidak gampang ya untuk untuk bersaing dengan yang mereka gitu. Itu aja Pak Amar, cuma Pak Melki, tapi kita ndak inilah, maksudnya nggak berkecil hati, pasti Pak Melki dan tim pasti akan berusaha lah gitu ya. Terima kasih, itu aja. Selamat malam. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak. Oke, thank you Ko Agus. Nah, ini juga ada yang nanya nih Pak Melki. Dari Cirata, apa yang membedakan Bank Amar dengan bank digital lainnya seperti Bank Jago dan lain-lainnya? Oke, saya coba jawab ya Mbak Bena, ini dari Ibu Mimi. Oke, Bu Mimi. Ya, Bu Mimi. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan sih bank digital seperti Bank Amar Bank dengan Bank Jago? Sebenarnya secara struktur operasional sih tidak ada yang berbeda ya. Kita satu HO, lalu sistem melakukan eh, pengenalan produk itu semua melalui digital. Cuma mungkin yang membedakan kita, misalkan kalau kita ambil contoh Bank Jago, kita itu Bank Amar lebih dulu bank digital yang punya digital lending. Kalau misalkan Ibu Mimi cek ke beberapa periode dulu bank digital sempat rame, bank digital itu dulu awalnya dia hanya berani ngasih sistem tabungan, tabungan dalam jenis digital. Kalau kita waktu itu digital pun sudah ada, tapi lending pun kita juga udah ngasih digital pada saat itu. Cuma yang memang kekurangan kita adalah, harus saya akui dengan Bank Jago misalkan ya, produk awareness kita itu masih di bawah mereka. Itu makanya tugas kita memastikan bahwa produk-produk Amar Bank ini lebih dikenal gitu. Karena ya balik lagi, kita nggak mau
dulu gimmick ke media, gimmick ke promo, jadi kita pengen organik aja si Bu Mimi, karena itu pesan dari Tolaram. Karena proses membakar uang itu sebenarnya punya dua sisi yang harus ditanggung oleh manajemen gitu. Dan pada saat itu Tolaram tidak mau gimmick, tidak mau ngeluarin cost yang hiperbola ke media. Jadi ya udah produk awareness kita dibikin organik aja sih gitu. Walaupun memang terkesan terkesan kita tertinggal produk awareness-nya, tapi untungnya kita lebih sehat aja secara operasional gitu dibanding bank digital lain. Mungkin itu aja sih, Bu. Ibarat beli-beli, kalau di e-commerce itu beli-beli gitu ya. Lebih mementingkan dapat duit daripada bakar duit gitu ya. Ya mungkin kalau kita bicara e-commerce kayak gitu kali Pak ya, dari tiga yang pesaing itu tuh. Kayak gitu lah. Mungkin keuntungan dari aku lihat ya nih ya. Kalau aku lihat dari presentasi tadi sepertinya keunggulan paling utama itu di NIM-nya itu. Kalau nggak salah 18% tadi ya. Jadi Ya betul bayangkan Pak. aja tuh, kalau setahu saya rata-rata kalau nggak salah basic aja cuma 5% atau berapa persen itu. Ini bisa sampai 18% itu amazing banget menurut saya. Ibaratnya eh, bank itu kan dapat duitnya dari margin ya, margin pinjam pinjam ke orang sama dibandingkan dengan margin yang bunga yang kita berikan kepada nasabah. Nah, ini angkanya di angka 18% itu wow banget sebenarnya. Itu angka yang fantastis lah menurut saya. Itu salah satu keunggulan yang paling besar menurut saya. Cuman uh, ini pertanyaan yang mungkin uh, yang nggak gitu hubungan lah mungkin. Tapi menurut saya lumayan penting sih. Saya mau tanya, untuk sekarang tabungan itu berapa persen ya? Kalau saya jadi nasabah nih mau taruh duit di Amar Bank itu kalau tabungan berapa persen, kalau deposito berapa persen? Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Kalau saya coba bantu jawab Pak Beni, eh, untuk tabungan kita itu kalau deposito dia gradual Pak. Tahun pertama 7, tahun kedua 8, tahun ketiga 9. Jadi itu kenapa tadi ada program, eh, misalkan kita lock 3 bulan itu bisa dapat rate deposito itu per annumnya 9%. Nah, tapi kalau tabungan biasa itu sebenarnya kita masih di kitaran 5 sampai 5,5% sih, Pak. Untuk tabungan biasa. Kalau misalkan balik lagi nanti rate-nya sekitar segitu tergantung nanti periode nabungnya itu seberapa panjang juga sih, Pak. Gitu. Mungkin menjawab Pak Beni. Masih lumayan tinggi ya, Mas. Lumayan tinggi. Cost-nya Mm-mm. masih tinggi. Ya, cost-nya, ya itu balik lagi tadi Pak Beni, salah satu cara kita untuk dapetin DPK karena kita nggak mau selamanya nih utilisasi lending dari equity. Nah, kita mulai dari eh, kasih rate yang menarik dulu gitu. Tapi nanti kita kembalikan ke nasabah, mereka mau naruh ke kita pilihannya safety kah, apa hanya cuma rate doang, kita bikin organik aja gitu, Pak. Tapi memang agak berat sih saya rasa untuk bank digital ya. Semua bank digital masih tinggi. Sekarang bank Mm-mm. digital yang nomor satu Blue dari BCA itu kalau nggak salah berapa ya? Bisa bisa 2, sekian persen atau 3% gitu kalau nggak salah. Saya ada pakai juga, tapi saya nggak taruh di sana, soalnya bunganya masih lebih rendah dibandingkan dengan digital banking lain kan. Cuman yang paling rendah pun masih angkanya lumayan tinggi. Jadi saya rasa masih belum bisa secepat itu lah untuk nggak bakar duit. Tapi untungnya di Iya, bagian iya. tunaiku itu uh, lain ke orangnya itu bunganya tinggi, jadi bisa cover ya. Oke oke, makasih. Terima kasih Pak Beni. Mungkin ada yang, Oke, oh thank iya, you banget. mungkin sorry Mbak Vena, aku coba ini sebentar. Aku tadi lupa yang nanya pertama yang tadi Pak siapa ya? Sebentar saya ada catat kok. Tunggu sebentar ya. Tadi yang tanya Pak Johan. Oke, mungkin Pak Johan
terkait mungkin aku mau coba pastiin Mbak Vena, ini teman-teman dari Galeri Investasi CD udah dapat materi presentasi yang Amar Bank belum ya? Belum. Tapi boleh di-share nanti ke mereka. Boleh, boleh bisa. Nah, nanti untuk Pak Johan, kalau misalkan nanti dapat materinya, dicek aja ya Pak kontak information dari Amar Bank di belakang. Nanti penawaran dan segala macam yang Pak Johan tadi sempat tanyakan, disampaikan aja lewat email itu ya Pak. Takutnya nanti nggak ketemu lagi, nggak bisa komunikasi lagi gitu. Paling Oke. gitu sih. Oke, Bentar, coba terima saya cek kasih di Pak email. Johan. Email. Yang di mananya ya emailnya ya? Paling terakhir nggak ada emailnya. Presentation. Ada email IR, Mbak. Di paling terakhir kan? Paling terakhir sebelum thanks. Oh ya, sorry, sorry. Ini ada di email. Investor Relationship Hmm, Relations at Jadi, Amarbank ya. Oke. tapi nanti untuk teman-teman galeri investasi CD, kalau mau ada yang pertanyaan terkait keuangan, yang berbeda dengan Pak, eh, aku lupa tadi namanya siapa, Pak Johan, Johan, boleh, Johan. boleh langsung disampaikan aja via email ke email tersebut. Kayak misalkan kuartal berapa kita belum rilis, mungkin teman-teman galeri investasi CD ingin tahu arah performanya akan seperti apa, nggak apa-apa ya di email aja karena itu part dari kita perusahaan TBK sebenarnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu untuk memudahkan investor mengenali kita sih. Oke, Hmm. mungkin itu dari saya, Mbak Vena. Oke, siap Pak Melki. Gimana Pak Johan? Aku barusan udah kirimin emailnya. Nanti bisa langsung by email untuk tahu lebih lanjut lagi ya, kok ya. Oke, sip aman ya. Aduh, nggak berasa ya di sini. Saya kebetulan sekarang saya posisinya lagi di Bali. Sekarang udah di pukul 10 PM. Mantap banget sih. Dan thank you juga atas pertanyaan dari Ko Beni, Ko Agus, Ko Johan, Ko Mimi, dan juga teman-teman yang lainnya yang sudah memberikan partisipasi tanya jawabnya ya di sesi pada malam hari ini ya. Dan tentunya saya juga ingin mengajak nih buat teman-teman semua untuk on cam. Yuk kita foto bersama-sama. Ada kira-kira ada yang bersedia untuk on cam kah supaya kita bisa foto sama-sama. Oh, wah, ini orangnya. Ini nih orangnya yang namanya Kobeni nih. Halo, Ko. Kobeni nanti saya minta tolong dibantu isi untuk G-form-nya ya, Ko ya. Untuk sebagai data kita. Sudah isi 2 kali. Oh, udah isi 2 kali. Oke, nanti besok pagi saya coba cross check lagi deh. Thank you banget. Thank you Ko Oke, Jahan. Ayo ada oke. Koming, ada Cimimi nih. Cimimi, thank you Cimimi udah hadir Ci. Mensempat-sempatkan. Teman-teman yang lain yuk. Ada Ko Aryadi. Selamat malam. Ko Edi mau open cam kok? Ko Andre. Ko Andre lama tak berjumpa. Ko Andre. Halo Cititin. Oke, yang belum bisa on cam nggak apa-apa, itu sudah sangat thank you banget, udah welcome ya. Saya screenshot ya. Oh sorry nggak bisa on cam. Oke, ko Agus nggak apa-apa kok, thank you. Saya capture one two. Oh tidak ada Cici nih. Saya capture lagi. Hai Ci, Cicinya nggak kelihatan Ci. Cititin ada on cam tapi Cititinnya nggak ada. Oh ya, oke, nggak apa-apa, Cititin. Oke, saya capture sekarang ya. 1, 2, 3. Nice. Thank you sekali yang untuk teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya di minggu keempat nanti kita juga ada acara webinar ya. Dan juga di hari Jumat sama di tanggal, saya lupa tanggal berapa, itu akan ada sesi bedah portofolio. Semoga teman-teman bisa join ya. Dan juga Pak Melki, thank you banget Pak
atas kesempatannya nih udah memberikan sharing-sharing kepada Galeri Investasi Digital CD. Kita semua thank you sekali ya Pak ya, Terima udah kasih Mbak bersedia. Vena dan teman-teman lainnya. Ya, thank you. Mungkin pada malam hari Thank ini you. saya akhiri juga untuk pada kegiatan malam hari ini ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Thank you semua. Thank you Pak Melki dan juga teman-teman.